Masih bersama kami di Newsline, pemirsa. 5 pelajar Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 2 Kudus, Jawa Tengah membuat inovasi alat pendeteksi kadar air pada kolam ikan. Nah, inovasi yang mereka ciptakan ini pun mendapat penghargaan di ajang tingkat nasional yang digelar Kementerian Agama. Kelima pelajar yang membuat alat bernama Ikoi ini adalah Faza Najih, Rafif Raisa, Oktab Bahar, Hilman Maulana, dan Sajid Suhla. Dengan berbagai komponen alat yang mudah dijumpai di toko elektronik, kelima pelajar tersebut melakukan riset hingga membuat Ikoi sekitar 3 bulan waktu pengerjaan. Nah, Ikoi sendiri merupakan alat fisik berbasis internet yang dapat mengukur parameter air secara kuantitatif dan akurat dan pastinya mudah digunakan. Berbeda dengan alat pengukur kadar air pada umumnya, jika biasanya hanya terdapat 1 atau 2 sensor, namun pada Ikoi kali ini terdapat 4 sensor sekaligus, yakni mulai dari mengecek suhu air, pH air, partikel yang larut di dalam air, dan juga kejernihan air pada kolam. Ikoi karya pelajar MAN 2 Kudus ini meraih penghargaan di ajang Akademi Madrasah Digital 2021 yang digelar oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk kategori The Most Attractive. Ini kan apa itu? Tehnya ini jadi 9. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa cara kerja dari Ikoi karya siswa MAN 2 Kudus Jawa Tengah ini, kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan salah satu siswa pembuat Ikoi, Sajid Suhla Aminul Haq, dan juga guru MAN 2 Kudus yang juga membimbing mereka, Widayato, yang sudah tersambung bersama kami melalui sambungan virtual. Selamat siang Pak Widayato, selamat siang Sajid, Assalamualaikum. Selamat siang, Waalaikumsalam. Baik. Pertama-tama saya mau ucapin selamat dulu nih untuk Sajid dan teman-temannya. Keren banget sih bisa membuat karya pendeteksi pH dan juga kejernihan air pada kolam ikan. Nah, mau tanya dulu sama Sajid, apa yang membuat Sajid dan teman-teman ini kan berlima ya, kepikiran untuk bikin alat itu? Ya, kalau kepikirannya sih kami mulai dari pengalaman. Kami itu pertamanya kami mancing bersama-sama, kemudian di samping tersebut ada kolam ikan koi. Kolam ikan koi itu perlu untuk mendeteksi kualitas kejernihan. Jadi kami, langsung berpikir idenya di situ begitu. Nah, ini proses pembuatannya sendiri seperti apa, Sajid, dan pembagian tugasnya terhadap 5 anggota timnya ini seperti apa? Oh, kalau proses pembuatannya sendiri, tadi benar dijelaskan dalam 3 bulan. Kami bedakan menjadi 2, yaitu hardware dan software. Software kami buat dengan 2 siswa, saya, Sajid, dan Bahar. Kemudian yang hardware-nya 3 siswa yang lainnya. Jadi ada 2 komponen utama nih, ada hardware, main system, dan software, atau terkoneksi dengan Internet of Things dan web yang telah kami buat begitu. Jadi dibikin hardware dan software dan juga pembagian tugasnya ada yang ngerjain hardware-nya, ada yang ngerjain software-nya gitu ya. Nah, sekarang penasaran terhadap cara kerjanya nih, Sajid. Mungkin kan tadi sudah ditampilkan tuh sedikit ketika ditaruh di dalam kolam. Nah, itu cara kerjanya mendeteksinya seperti apa sih ketika air itu kondisinya buruk atau tidak baik, itu seperti apa ketahuannya? Jadi pertama, sudah diprogram bagaimana parameter-parameter tentang ikan koi tersebut. Kemudian dari 4 sensor tersebut masuk ke main system, kemudian masuk ke salah satu server atau dataset kami. Kemudian datanya ini atau grafik-grafiknya tentang kejernihan kualitas kolam ikan koi ini bisa dilihat di aplikasi yang telah kami buat, yaitu Ikoi Monitoring App. Jadinya ini konektivitas antara Internet of Things. Jadi Internet of Things, koneksi dan juga robotik ini ya yang kemudian disinergikan dan kemudian dibuat jadi satu alat untuk mendeteksi kejernihan, pH air, itu semua bisa langsung diukur. Nah, ketahuannya biasanya itu berapa lama, seberapa cepat untuk mereka kasih tanda terkait dengan indikator-indikator tadi? Kalau untuk kecepatan data dari kami itu setiap 5 detik sekali itu pasti terupdate data yang baru. Ketika datanya keluar dari maksudnya abnormal begitu, keluar dari parameter seharusnya ikan koi, nanti akan ada notifikasi dalam Ikoi Monitoring App untuk untuk pembudidaya ikan koi sendiri. Jadi pembudidaya tahu nih apa langkah-langkah yang harus dilakukan selanjutnya. Wah, ada notifikasinya begitu ya yang sudah di sistem. Saya mau ke Pak Widayato. Pak Widayato, ternyata anak-anak didiknya ini pinter-pinter sekali loh. Sudah bisa membuat program seperti ini, mensinergikan robot dengan Internet of Things, kemudian juga bisa membawa prestasi. Apa sih resepnya, apa yang diajarkan kepada anak-anak ini sebenarnya, Pak?
mewakili dari Nasional Pusat, Bangil Jawa Tengah dan Kemenang Kudus. Sangat berterima kasih atas wadah dari Metro TV yang telah menyiarkan prestasi-prestasi anak kami dari Bapak Ibu dan tenaga pendidik dan pendidikan. Resep dari Mandua Kudus ini adalah selalu memancing memberikan stimuli pada siswanya. Dari mulai awal masuk, kemudian proses pembelajaran, itu kami beri wawasan, kami beri arahan-arahan bahwa di lingkungan sekitar itu selalu ada yang perlu diambil langkah-langkah, ada kekurangan, ada yang perlu ada perbaikan dari mulai yang terkecil kita buka dari lingkungan kita itu. Jadi nanti anak-anak sudah terbiasa berpikir kritis. Oh ternyata di samping kita itu ada sesuatu yang perlu bantuan yang perlu diciptakan alat untuk memperingan pekerjaan, mempercepat inovasi seperti itu, Mas. Oke, Pak Widayato, ini yang juga menarik adalah anak-anak didik Bapak ini mendapatkan penghargaan The Most Attractive dalam Akademi Madrasah Digital 2021. Ini bisa diceritakan Pak, waktu itu melawan siapa saja dan kenapa bisa mereka nih kelima jagoan Mandua Kudus yang bisa dapat penghargaan itu nih Pak? Oh iya, jadi kami punya tim namanya tim robotik, itu adalah lembaga ekstrakurikuler di mana anak-anak itu dididik, diberi materi-materi tentang perkembangan ilmu pengetahuan sekarang. Nah, di situ kemudian kami ketika Kementerian Agama ada Madrasah Digital yang waktu itu adalah tahun 2021 yang finalnya dilakukan di tahun 2022. Nah ini alhamdulillah kita bisa masuk ke final dari sekian ratus peserta madrasah Indonesia itu menjadi 20 peserta. Jadi dari 20 peserta itu masuk dan final hanya 10. Yang 10 itu kemarin kita lakukan di tanggal 24 sampai 26 Mei di Serpong, Tangerang. Nah, itu alhamdulillah kita mendapatkan prestasi yang membanggakan dari anak-anak kami. Ini adalah jawaban dari Bapak Ibu, tenaga pendidikan dan juga jawaban doa-doa dari orang tua mereka yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk di madrasah ini. Ya. Baik, ini semoga tidak berhenti sampai di sini. Sajid dan juga teman-temannya akan terus berinovasi, nggak cuma bikin satu alat ini saja, tapi juga bisa bikin alat-alat berikutnya lagi dan nanti bisa membawa harum lagi nama Mandua Kudus ke tingkat nasional. Terima kasih Sajid untuk prestasinya, terima kasih juga Pak Widayato atas waktunya telah bergabung bersama kami di Newsline dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Dan pemirsa Newsline masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami akan kembali saat lagi.